Wah, ada berita bagus nih. Ada 3 program dari OJK untuk sedikit membantu Anda agar segera lepas dari jeratan pinjaman online atau pinjol. Kita bahas di video ini, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wani Tangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya yang selalu mengikuti channel Wani Tangi ya? Saya selalu berharap dan saya selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video ini saya akan bahas sesuai dengan thumbnail ataupun judul ya, terkait ada 3 program dari OJK yang dengan tujuan untuk sedikit meringankan atau membuat Anda lepas dari jeratan pinjaman online atau biasa disebut pinjol ya. Info ini lagi-lagi saya dapatkan dari media online radartegal.com. Di sini akan coba saya bacakan juga ya, untuk sama-sama coba saling memahami isi dari berita di radartegal.com ini ya. Cara melunasi utang, ini judul. Cara melunasi utang pinjol lewat OJK. Manfaatkan 3 programnya agar segera lepas dari jeratan hutang pinjol. Bagaimana melunasi utang pinjol lewat OJK? Dalam era teknologi yang terus berkembang, fenomena utang pinjol menjadi tantangan serius bagi banyak individu. Meskipun demikian, melunasi utang pinjol lewat OJK muncul sebagai langkah cerdas yang tidak hanya aman tetapi juga memberikan keadilan finansial yang sangat dibutuhkan. Wah, keren nih, saya semangat nih bacaan ini. Pada artikel ini kita akan bahas bagaimana cara melunasi utang lewat OJK. Berbagai macam program OJK dapat dimanfaatkan untuk pengguna pinjol. Simak baik-baik informasi lengkap sebagai berikut. Yang pertama, program mediasi. Untuk pihak OJK ini bisa menjadi sebuah mediator antara peminjam dan pemberi pinjaman untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak tentunya. Jadi wasit nih OJK ibaratnya gitu ya, kalau di dalam pertandingan ya. Yang kedua, program restrukturisasi hutang. Ini sering ditanyakan nih terkait ini nih. Untuk solusi melunasi hutang pinjol, lembaga ini membantu peminjam untuk merestrukturisasi hutang dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman, mengurangi jumlah cicilan, atau bahkan mengurangi tingkat bunga pinjaman yang dibebankan kepada nasabah. Wah, ini yang udah ya selama ini kan kayaknya kalaupun bisa gitu ya, udah ada beberapa pinjol yang bisa untuk restrukturisasi, tapi biasanya tuh cuma bisa mencicil yang tadinya, contoh yang tadinya cuma 6 cicilan bisa menjadi 12 atau 24 cicilan. Tapi selama perjalanan itu denda itu akan terus berjalan dan bahkan relatif lebih besar kalau tenornya cuma 6 bulan tadi gitu loh. Kurang lebih seperti itu yang sering dialami oleh nasabah-nasabah yang pernah mencoba ditawari restrukturisasi ya. Nah, tapi di sini yang dimaksud dari restrukturisasi ini itu enggak seperti yang tadi saya bilang ya. Ini kayaknya enak banget nih kalau dilihat dari berita ini. Nah, yang ketiga, program keringanan hutang. Dalam kondisi tertentu, untuk pihak OJK dapat memberikan juga keringanan hutang kepada peminjam, termasuk penghapusan sebagian atau seluruh hutang. Wih, ini keren nih kalau bisa seluruh hutang nih. Namun dari 3 program tersebut itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu ya. Untuk nasabah yang ingin segera melunasi hutang pinjol, kamu harus memenuhi persyaratan tertentu terlebih dahulu. Salah satunya memiliki hutang pinjol yang berizin di OJK. Jadi yang program tadi itu tidak berlaku untuk pinjol ilegal ya. Nah, mereka juga harus bersedia menyelesaikan masalah hutang piutang dengan itikat baik. Dengan memenuhi persyaratan tersebut, peminjam dapat memanfaatkan berbagai program OJK secara efektif. Tips melunasi hutang pinjol lewat OJK dengan efektif. Selain memanfaatkan program ini, ada beberapa tips yang dapat kamu coba untuk membantu nasabah melunasi hutang pinjol dengan lebih cepat dan efektif. Yang pertama, langkah pertama, membuat perencanaan keuangan yang matang untuk mengetahui jumlah utang yang harus dilunasi dan seberapa besar penghasilan yang dapat dialokasikan untuk membayar cicilan. Jadi artinya berapa sih total pinjol kalian, jumlah nominalnya, semuanya gitu ya. Nah, terus berapa juga penghasilan kalian dalam 1 bulan, berapa juga yang kira-kira bisa untuk membayar cicilan tersebut gitu ya. Itu untuk perencanaan yang matang. Yang kedua, tentukan skala prioritas. Cobalah untuk membuat skala prioritas untuk membayar cicilan dengan memprioritaskan cicilan dengan tingkat bunga tertinggi.
Nah, kalau di sini keterangannya seperti itu ya, bunga yang tertinggi dulu yang dilunaskan. Tapi kalau di saya, di wanita sendiri tipsnya nggak begitu. Yang dibayar yang ada DC pinjol ke rumah dulu, biasanya kan gitu ya. Nah, yang ketiga, hemat pengeluaran. Selanjutnya, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu untuk membantu mengalokasikan lebih banyak uang untuk melunasi cicilan hutang di pinjol tersebut. Menurut saya sih tips-tips ini biasalah, tips-tips itu semua juga paham terkait masalah itu. Kita balik lagi nih ke 3 program yang ditawarkan oleh OJK tadi. Yang programnya ya agak menarik sih kalau menurut saya sih. Mulai dari tadi mediasi ya, mediasi dengan pihak pinjolnya. Terus yang kedua restrukturisasi, yang ketiga program keringanan ya. Itu bisa mengurangi hutangnya ataupun bisa dihapus katanya seperti itu ya. Itu bagus sih, keren sih. Tapi yang jadi pertanyaan oleh saya, kok di sini tidak dijelaskan caranya seperti apa? Mungkin dengan mendatangi kantor OJK langsung, atau mungkin bisa email ke OJK atau apa? Itu di sini sayangnya tidak dijelaskan. Tapi kalau menurut saya, buat teman-teman nih yang ingin memanfaatkan 3 program yang sedang ditawarkan oleh OJK tersebut, itu menurut saya sih lebih baik datang langsung ke kantor OJK ya. Tanyakan 3 program tersebut itu apa, minta penjelasan lebih lanjut lah, intinya seperti itu, dan syarat-syaratnya bagaimana gitu. Kalau Anda ingin memanfaatkan program-program yang tadi saya bacakan, program yang dari OJK, katanya itu akan membantu Anda keluar dari problem pinjaman online. Tapi saya kayak kurang yakin deh sama program-program itu. Yang jelas gini lah, menurut saya nih ya, yang mau coba silahkan. Kalau yang mau coba ke kantor OJK, ya silahkan untuk mengetahui daripada penasaran lah ya. Tapi kalau yang nggak mau coba, ya nggak apa-apa. Pada poinnya, sekali lagi saya tegaskan terkait masalah pinjaman online, mau yang legal mau ilegal, jika tidak bisa membayarnya, itu tidak akan ada resiko di penjara, itu jelas. Nah, resiko yang lain itu hanya apa sih ya, ancaman-ancaman atau teroran-teroran itu yang tidak akan berlaku untuk selamanya. Hanya di awal-awal saja kalian harus kuat, karena emang itu terorannya luar biasa. Nah, yang terakhir masalah bejacking aja, itu aja sih resikonya. Yang pasti saya berani yakin kalau Anda sering menonton edukasi-edukasi atau mencari edukasi-edukasi melalui platform-platform yang lain ya, nggak cuma di YouTube, itu saya rasa semua orang pasti bisa keluar kok dari masalah pinjaman online, gitu aja. Masalah bayar atau tidak itu hak kalian masing-masing. Kalau nggak bayar ya nggak masalah, yang penting mentalnya harus kuat. Tapi kalau umpama Anda pengen bayar, ya nggak masalah juga, itu lebih bagus, tapi jangan dari hutang lagi. Itu aja sih poinnya. Oke lah, saya rasa sudah cukup jelas juga yang saya bahas ya. Kalau yang merasa belum jelas, jika ingin langsung chat saya langsung, sharing-sharing langsung, boleh chat saya di nomor di bawah ini atau di deskripsi video ini maupun di komentar teratas juga ada. Gampang sekali untuk mencari nomor saya. Dan buat yang ingin gabung grup WhatsApp, bisa juga silahkan untuk gabung grup WhatsApp yang isinya semua teman-teman yang sudah mengalami telat bayar masalah pinjol semua ya. Nah, di situ saling support satu sama lain untuk saling menguatkan satu sama lain agar kita sama-sama keluar dari problem masalah pinjol ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan buat teman-teman tidak lupa juga saya ingatkan bahwasanya jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan kalian like video ini dan share ke media sosial kalian. Dan jika video ini menurut kalian tidak bermanfaat, ya kalian abaikan saja. Oke ya, saya akhiri. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.